Jadi kalau di sini pembagian kerjanya itu sudah adil ya Bu ya. Ibu-ibu bagian guntingin dan bapak-bapaknya itu bagian yang rebus-rebus ya Bu, yang berat-berat pokoknya Bu ya. Ya di sini ternyata waktu pengguntingan itu memang harus berhati-hati karena emang guntingnya pertama itu tajam dan ini agak sedikit mengganggu karena kulitnya emang agak lengket dan mungkin karena ibu-ibu di sini udah terbiasa jadi kayak gampang banget gitu loh. Padahal ini memang butuh ketelitian ya Bu ya. Dan yang perlu diperhatikan itu ukuran dari si rambak ini ya Bu ya, besar kecilnya. Sebener kandel-kandel lo senengan sing tuku. Iki kilo tak mene. Oh iya anak negeri, karena ibu-ibu yang bekerja sebagai pengunting kulit ini sangat banyak, jadi proses ini terbilang cukup cepat. Tuh lihat, kulit yang tadinya masih berbentuk lembaran, sekarang sudah menjadi kecil-kecil seperti ini dan siap untuk dijemur tepat di bawah sinar matahari. Ayo pasukan kerupuk kulit, semua sudah siap kan? Bareng-bareng Bu. Hih, lihat tuh anak negeri, seneng yo kalau melihat semuanya kompak. Bun, jemput Bu, yuk. Panas-panas gak apa-apa, semangat yuk. Ini nggih. Untuk proses penjemuran yang kedua itu dilakukan memakan waktu kurang lebih 3 hari lamanya dengan panas matahari yang maksimal, benar-benar panas. Dan untuk penjemurannya itu disesuaikan dengan ukurannya yang masing-masing, ya ada yang stick, ada juga yang 3D. Nah, itu nggak boleh kecampur. Saat proses penjemuran dimulai, aku dan ibu-ibu di sini harus menahan panas sinar matahari sambil terus mengurai irisan kulit supaya tidak menumpuk dan menempel satu sama lain untuk mendapatkan kualitas kerupuk yang baik. Sungguh perjuangan yang luar biasa yuk. Itu ya Bu ya. Iya. Bu, ini yang udah siap digoreng yang mana Bu? Ini sudah kering. Ya ini sudah kering. Bisa Bisa diambil. Nah, ayo. Lanjut, Mas. Proses penjemuran selesai, waktunya kita goreng-menggoreng. Pak, rambak garing. Bapak, niki Pak, Pak putih niki. Oke, masuk langsung. Oke, kirim. Nah ini Rek, sampai di penghujung pembuatan rambak ya. Jadi ini adalah proses pengalupan atau penggorengan dengan menggunakan wajan yang cukup besar dengan rambak yang kering udah banyak banget ini Pak ya, taruh di sini dan ini sangat susah sekali karena emang berat sekali untuk memutarnya, butuh tenaga ya Pak ya. Pak ini yang aku lakuin bener belum Pak ini Pak? Belum. Harus dicongkel dulu, baru putar, congkel putar. Nah ini anak negeri, rambak yang sudah jadi setelah melalui proses yang cukup panjang ya. Cukup melelahkan ternyata. Gorengnya lama juga loh. Lama sekali. Itu, nasi ini udah mateng loh ya. Coba aja. Tuh, gigiku soal apa sih? Ini kan setengah matang sih Mas. Katanya udah mateng. Belum, ini nanti bisa digoreng. Fair, anak negeri. Berarti masih setengah mateng ini? Masih setengah matang. Ya wis, ayo digawe yuk. Memang paling pas, memang paling bener kira kalau rambak ini dijadikan makanan pendamping atau cemilan karena emang rasanya emang bener-bener gurih banget dan suaranya ini Rek, bikin nagih banget. Enak ya Jel ya? Enak banget. Nah, ini dimakan biasa aja enak, apalagi dimakan pakai nasi Mas Apip. Waduh, pas banget wih. Dukung terus UMKM dari negara kita Indonesia biar makin maju ya Jel ya. Karena alam memberi banyak manfaat. Bu, pengen gak ini? Oh. Banyak Bu.
Ayo semangat, pukul batunya sampai pecah. Kita aja loh, Fir. Ayo Safira, kamu bantu pindahin batunya sesuai ukurannya yo. Yang ini aja tuh, Pak. Angel, Pak. Bahaya berarti ini, Pak ya. Bener-bener pekerjaan yang tidak mudah anak negeri. Pukulan yang aku ayun ini memiliki berat hampir 5 kg. Dan aku harus membelah batu kali yang besar ini. Nah, ini kita lagi ngebantuin cari batu dengan cara membongkar batu-batuan besar. Nah, ini biasanya batu itu dimanfaatkan untuk menjadi berbagai macam kebutuhan ya, seperti untuk membangun rumah atau pondasi seperti itu. Namun juga ada yang dimanfaatkan untuk kerajinan. Nah, ini perjuangan sangat luar biasa, Rek, karena ini harus membongkar batu yang besar dan dipecah-pecah untuk menjadi sebagian bagian. Itu dengan cara yang manual, harus pakai tenaga. Pertama-tama aku harus membuat lubang yang nanti akan menjadi jalur retakan batu. Sedangkan alat yang aku gunakan hanya cupli dan palu. Waduh, lama-lama tanganku sakit juga yo anak negeri. Tapi untung aja, kata bapak sih, biasanya dia hanya mengambil batu secukupnya saja kok. Pak, ini kalau apa nyuwun ini Pak, kita ini boleh Pak? Nah, ini Pak, kita dia tuh mau minta batu ini untuk dijadikan copet tuh Pak, dari mulut. Hah? Kalau kayak gini nih nggak bisa buat copet. Terus gimana ini Pak? Kalau gitu, saya ke rumah Pak Ribet aja ya Pak ya? Iya. Pak, ini saya kembalikan situ ya Pak ya? Balikan Fir. Pak, saya pamit ya Pak. Monggo, Pak. Nah, ini dia nih anak negeri, tempat salah satu pengrajin batu atau patung yang ada di Desa Trowulan, Mojokerto. Tuh lihat, batunya besar-besar banget yo. Ini dia, batu yang tepat seperti kata Pak Lehadi di sungai tadi, batu yang cocok untuk membuat patung maupun cobek. Di kawasan Trowulan, Mojokerto, ini masih banyak sekali ditemukan para pengrajin atau pemahat batu. Nah, sekarang lagi berada di Selo Aji. Kita mau ngebantuin Mas Catur ini untuk bikin satu karya yang luar biasa ya Mas yo. Nah, ini kita lagi proses ngelubangi batunya untuk mempermudah untuk membelah batunya. Fir, yang bener loh. Iya ini loh. Pak, ini kayaknya besaran Pak, enggak? Ya, selesai Pak. Ini Yang kecil aja. Pak ya? Ya, Bantu si Mas. pakai yang ringan. Lanjut di juga ya Mas. Yuk. Gimana ya, Mas? Loh Pak, yang ini Pak. Hati Mas. Fir, kamu ini ya Fir ya? Bismillahirrahmanirrahim. Wah, awakmu rasa tenan ya Fir. Ayo. Loh Pak. Walah Fir, tuh lihat Fir. Patungnya bagus-bagus ya Fir ya. Banyak banget loh Mas ternyata. Pak, ini Pak. Ya, ya. Saya bawain batu Pak, yang masih utuh Pak ini Pak. Tuh. Nah, selain membuat patung batu, di sini juga menerima pesanan pembuatan cobek anak negeri. Bawa. Dilihat dulu permintaannya, baru dipotong ya Pak ya? Potong. Bongkahan batu yang sudah sesuai ukuran selanjutnya masih harus dipahat membentuk bulatan khas cobek. Kata bapak, batu andesit ini dipilih karena lebih mudah dibentuk serta memiliki tekstur yang kasar, Cobek tidak aja, seperti batuan sungai yang cenderung licin jika sudah diolah menjadi cobek. Ini loh anak negeri, barang yang biasanya kita anggap sepele, yang biasa kita temukan di dapur, yang dipakai ibu-ibu bikin bumbu, ngulek sambal. Ternyata cara bikinnya itu prosesnya cukup panjang loh. Mulai dari kita cari batunya di kali, terus mahatnya juga itu bikin perjuangan loh. Berat banget, bolongnya aja loh Mas. Berat kok. Nah iya, bahkan ini satu hari biasanya Bapak jadi berapa? 2 saja loh. Dalam sehari cuma bisa memproduksi 2 2 cobek. Oh. Jadi gambarnya kayak tidak kok. Ini tolong Pak, di amplek ini nih. Oh, gigi. Nah, Nice. doain apa? Ya, Fir. Ini Mas.
Ayo wis, ayo. Nah, seperti ini nih anak negeri. Batu yang sudah dibentuk menjadi cobek, tapi masih kasar. Jadi harus aku haluskan menggunakan amplas dulu seperti ini. Ayo Fir, amplas sampai halus yo. Dari lingkaran ini. Oke. Oh, udah selesai berarti, Pak? Udah halus kayak gini nih, Pak. Ya wis, Fir, ayo dicuci, Fir yo. Pak, aku minta satu buat masak ibu di rumah boleh ya, Pak ya? Oh, Mas Afif suka loh, Mas. Ya wis bantu aduh. Boleh, Pak ya? Matur suwun ya, Pak. Go, Pak. Makasih, Pak. Ayo, Fir. Ini nih, di sini yuk. Wah, saya Fir, jangan dimasukin dulu. Ini aku punya tips loh. Iya, Mas. Buat ngebedain mana cobek yang asli dari batu Sama sama cobek. yang dari semen itu. Oh. Nah, biasanya anak negeri, kalau yang asli itu bakal keluar gelembung-gelembung airnya. Oh, berarti waktu kita masukin itu nanti akan keluar gelembung-gelembung Iya. airnya. Ya wes, kita buktikan ya anak negeri ya. Ayo gini, Fir. Iya, iya. Yuk, Bang. Ah, coba ya. Saya Mas Afif dulu ya. Oke. Yo. Oh, ini loh ada gelembungnya, Mas. Gelembung muncul karena batu asli memiliki pori-pori yang menyimpan udara. Makanya, udara akan muncul ke permukaan saat cobek dimasukkan ke dalam air. Wes, karena cobeknya udah jadi, sekarang waktunya aku bawa pulang. Mumpung di bumi Mojopahit, kali ini kita mau olah salah satu olahan khas yang sudah ada sejak zaman kerajaan Majapahit, yaitu kemaron. Ini sih unik sekali katanya. Cara masaknya itu yang bikin unik ya. Iya, benar. Sekaligus itu yang menjadi nama dari masakan ini. Ya wis bumbunya disapne iki, Fir. Mas, iki loh. Ngulek bumbu ra. Terus ada apa? Vira bertugas menghaluskan bumbu seperti bawang baik, bawang jahat, kemiri, dan juga garam. Kalau tugasku sih, menghaluskan cabai merah besar, cabai setan yang super pedas, dan juga kunyit. Wah, Fir. Ternyata kalau yang pakai yang asli-asli emang beda ya hasilnya ya. Lebih kuat ini. Lah iya. Nah ini Ray, jadi kalau cobeknya itu asli dari batu asli, nah bumbu-bumbunya pun saat diulek itu bisa harusnya itu sempurna ya. Iya, Ini buktinya nih. juga. Si Safira nguleknya bisa sampai halus seperti itu. Biasanya Iya, enggak Kak. loh. Bongkar dong. Ya wes, iki. Jangan lupa, biar tambah sedep, bumbu ini yang nggak boleh ketinggalan, alias wajib ada anak negeri. Mas, Nggih. habis ini bumbunya dimasukkan situ Mas, nggih. Oh, Langsung nggih. Mas, nggih. Ngimpun. Nggih. Bangun ibu ya. Tumis bumbu sampai harum, kemudian masukkan ayam kampungnya dan tambahkan air. Si bumbu-bumbu Mas, iki ben sedep iki. Bumbu cinta ya oleh kok. Waduh, si bumbu-bumbu ki lo fokus masak sih. Iya iya. Selanjutnya tunggu sampai kurang lebih 20 menit, baru boleh masukkan santan kelapanya. Oh iya anak negeri, tak hanya kaya akan budaya, Mojokerto juga memiliki banyak kuliner khas yang sangat istimewa. Salah satunya yo, ayam kemaron ini. Ya wes Fir, ini ditunggu sampai empuk dagingnya toh. Anak negeri, memasak ayam kemaron memang butuh waktu yang cukup lama. Masak hingga kuah santannya menyusut atau benar-benar hilang. Selain rasanya yang lezat, ayam kemaron juga memiliki sejarahnya sendiri, yaitu menjadi sajian khusus raja dan para petinggi pada masa kerajaan Majapahit. Nah, selesai memasak masakan raja zaman dulu, sekarang aku dan Safira mau masuk ke dalam pasar keramat dulu anak negeri. Arak-arakan yang dipimpin sesepuh desa menuju makam leluhur atau makam pemilik tanah pasar keramat menjadi pembuka acara ini. Rame banget loh ini. Rame banget. Sekarang kita sudah berada di Pasar Keramat, Re. Dan di sini ada cerita sedikit ya, Re. Dulunya tempat ini adalah tempat yang mungkin bisa dikatakan keramat karena sepi pengunjung ya. Iya, Mas. Nah, masyarakat sini mengubahnya menjadi tempat yang ramai dan tentunya ini tuh punya manfaat karena bisa meningkatkan nilai ekonomi masyarakat sini ya. Pasar yang terletak di Desa Keramat Jetak, Kecamatan Pacet ini memiliki luas sebesar 1,8 hektar anak negeri.
Uniknya semua olahan yang dijajakan di sini adalah makanan tradisional yang harus dibayar menggunakan gobok, yaitu replika uang zaman dulu yang terbuat dari kayu. Bener-bener bernuansa jadul ya anak negeri, alias zaman dulu. Jadi penasaran? Kita coba dulu yuk salah satu jajanan jadul yang ada di Pasar Keramat ini anak negeri. Nah ini jadi setelah menukarkan uang dengan gobok, nah kita mau beli arbanat. Dan ini ternyata cukup terjangkau harganya ya. Cukup berapa? 2 gobok? 2 gobok ya Pak? 2 gobok ya? 2 gobok yang mana itu senilai 4.000 saja. Ya wes langsung dibayar ya. Selain jajanan tradisional yang menggugah selera dan membangkitkan kenangan zaman dulu, di Pasar Keramat ini pengunjung juga dimanjakan dengan berbagai macam pertunjukan. Setelah muter-muter jajan di Pasar Keramat nih, waktunya kita nikmatin yo. Makan. Murah banget ternyata sini yo. Mas. Tapi nggak mau kalah nih. Masakan kita harus kita cobain juga. Betul. Mbak, ngerti nggak Mbak? Ini masakan zaman Mojopahit juga loh. Ayo, jalan bareng-bareng ya. Ini loh dari tampilan wis nikmat tenan iki. Waduh, ini toh yang dinamakan lezatos kronyos-kronyos anak negeri, alias enak banget. Manis, gurih, pedas, semua bersatu padu menjadi kesatuan yang harmonis di dalam mulut. Rasanya bener-bener otentik banget yo. Pantes aja, zaman dulu masakan ini hanya menjadi hidangan para raja. Lawang enak banget Enak ya. Wedep apa Mas? Iya ini. Wah ini kuliner zaman Majapahit memang nggak kalah sama kuliner yang sekarang ini. Nah ayam kemaron ini setelah dikasih bumbu yang begitu banyak ya. Kita ngulek sendiri kemarin pakai apa Mas? Pakai coba yang dari kita bikin, bumbunya itu memang lebih halus dan meresap ke dagingnya itu lebih sempurna loh. Karena pakai batu api ya. Dan ini loh Pak, ini masakan ternyata udah dari dulu pakai ini Pak ya? Iya betul. Kemaron ini ya? Kemaron. Matangnya juga makin pas, nggak ada yang gosong, bumbunya ya makin meresap loh ini tadi. Sampai dalam dagingnya tuh kerasa semua ya Mas. Nah, daging ayamnya itu juga empuk ya Pak ya. Pripun Pak Ico Pak? Wah istimewa. Mantap Pak. Mantap. Piye enak? Enak. Mbak. Enak. Enak pol loh. Nggo ditas nih sarang-sarang niki. Sing kata loh.